Pancasila sebagai ideologi negara yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ujian pada situasi sosial politik dan kondisi zaman yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menyiratkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila diharapkan dapat berkembang dan membentuk dasar perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan berbangsa untuk mencapai tujuan negara. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan telah dirumuskan dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Namun, dalam praktik negara dan pemerintahan, sejak Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi, nilai-nilai filosofis Pancasila yang ada seringkali dipandang belum cukup oleh sebagian pihak untuk memiliki indeks penilaian untuk diimplementasikan dalam operasionalisasi aturan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan. Selalu berbeda-beda interpretasinya dalam merumuskan kebijakan pemerintahan dalam setiap orde pemerintah. Seiring dengan perjalanan waktu, ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji, terlebih lagi ketika dunia masuk pada era digital, di mana banyaknya ideologi alternatif secara infiltratif, khususnya pada ideologi radikal, liberal, dan juga ekstrem merayap masuk mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup warga bangsa melalui berbagai media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Maka diperlukan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman ideologi baru dan kecepatan informasi serta perubahan tatanan kehidupan yang semakin tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Endo Channel, berjumpa lagi pada program acara Sinar Indonesia, Spirit Islam dan Narasi Ramah untuk Indonesia yang bertemakan Spirit Islam dalam Pancasila. Nah, pada kesempatan ini kita telah hadirkan seorang narasumber, ulama cendekiawan dan juga pimpinan Ikatan Dai Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Baharudin Husain. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan Bapak ya. Amin. Lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Ya, macam-macam ya. Pertama sebagai dosen yang ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, juga Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, juga dakwah keliling sebagai ya institusi dai ya Indonesia, bisa berbagai daerah kita memberi pencerahan kepada umat. Memberikan kebermanfaatan bersama ya Pak? Tentu. Pak Yai, mohon dijelaskan Pak pada generasi bangsa Indonesia, bagaimana sih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia jika ditinjau secara historis, kultural, yuridis, filosofis, dan juga etimologis Bapak? Wah, dalam banget ini pertanyaan dari Adik Risa. Bicara tentang historis, ya Pancasila dirumuskan dengan ya tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara, sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita yang luar biasa ya, pengorbanan mereka demi untuk kita ya sebagai anak cucu ya. Di samping itu juga sisi kultural, Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan sebuah hasil budaya bangsa yang juga luar biasa. Oleh karenanya Pancasila ini harus ya diwariskan kepada generasi muda. Saya sebagai orang tua ingin bahwa generasi muda ke depan lebih hebat lagi memahaminya dan seterusnya. Kemudian juga jika tidak diwariskan ya negara bangsa akan ya khawatir nanti ya kehilangan kultural atau kultur yang penting ya
penting ya istilahnya untuk diingat dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan ya. Kemudian secara yuridis ya, Pancasila sebagai dasar negara tercantum ya dalam pembukaan UUD 45, ini sudah seharusnya hafal semua. Bukan yang itu, Pancasila juga yang memiliki kekuatan yang mengikat ya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila tentu dinyatakan tidak seharusnya berlaku lagi, artinya sudah otomatis dicabut otomatis ya. Kemudian secara filosofis ya nilai Pancasila merupakan pandangan hidup ya bangsa Indonesia ya. Kemudian juga tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam dan cita-cita masyarakat ya. Lebih lanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui dan ya oleh berbagai pihak tentunya ya dalam konteks bernegara, berbangsa ya, juga sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia ya. Kemudian secara etimologis ya, secara kebahasaan Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya dan merupakan gabungan ya dari dua kata, yakni Panca artinya 5, sila ya dasar. Iya, Pancasila ya, itu sudah dihafal oleh anak-anak SD bahkan ya. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno ya sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas 5 prinsip dasar negara. Iya. Dahulu secara historis ketika diproses di Aletika, perumusan Pancasila itu kan ceritanya sangatlah seru ya Pak Yai ya. Iya. Bisa diceritakan nih Pak Yai sekilas konsepsi dan tawaran masing-masing pengusul sehingga Pancasila itu menjadi seperti sekarang Pak Yai. Benar ya, di Aletika perumusan Pancasila ya sangatlah panjang sekali ya prosesnya. Beberapa konsepsi dari para founding father kita juga disuguhkan macam-macam versi ya, seperti umpamanya Muhammad Yamin ya, dia membuat konsep tentang Pancasila ya. Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan atau konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama ya pada tanggal 29 Mei ya 1945 ya. Muhammad Yamin menampilkan 5 sila yang terdiri dari ya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian konsep dari Supomo juga ya, dia membuat konsep juga pada hari ketiga sidang pertama itu BPUPKI tepatnya pada tanggal 31 Mei 45 juga mengukakan 5 dasar negara juga ya. Cuma urutannya berbeda ya, ini persatuan ya, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat ya. Kemudian nanti konsep Soekarno ya, Pancasila itu berkembang lagi jadi Trisila, kemudian Ekasila ya. Pancasila, Trisila dan juga Ekasila ya Pak. Ekasila ya. Kemudian keesokan harinya pada hari keempat Soekarno mengemukakan usulan ya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Nah, dikemukakan Soekarno apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui semuanya, ya, sila tersebut dapat dipersingkat ya, diprasnya menjadi Trisila, artinya nasionalisme, sosial demokrasi dan ketuhanan. Kemudian jika Trisila juga tidak disetujui dapat dicutkan lagi, dipras lagi singkat dengan Ekasila. Ya, jadi dari Trisila menjadi Ekasila iya, hanya gotong royong ya yang ditampilkan itu. Kemudian konsep panitia 8, nah, ini penting ini ya, dirembukkan bersama-sama ya. Semua usulan disampaikan. Nah, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Istilahnya ada tim 8 itu ya. Anggota tersebut meliputi Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar ya. Kemudian Muhammad Yamin dan Maramis ya. Tugas dari 8 panitia ini adalah untuk apa? Untuk menampung
dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI tadi itu berdasarkan usulan yang diterima. Ternyata ada perbedaan usulan ya yang cukup besar, cukup mendasar sebenarnya waktu itu. Golongan Islam menghendaki agar negara diselenggarakan berdasarkan syariat Islam ini. Kemudian sedang golongan nasionalisme menghendaki negara tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu. Jadi sifatnya umum gitu kan. Berbeda ya, Karena kita ini kan bercampur, ada berbagai keyakinan seperti itu. Nah, bagaimana konsep Panitia 9 ya? Untuk mengatasi perbedaan tersebut, ini harus ada solusi tentunya. Harus ada punya solusi ya, atas kesepakatan bersama tentunya. Dibentuklah panitia kecil baru yang beranggotakan 9 orang. Tadi 8, sekarang 9 orang. 9 tambah 1 ya, tambah 1 yang dikenal dengan sebutan panitia 9 ya. Ke-9 anggota ini ya berasal dari golongan Islam, nasionalis, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amar Ramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusumo, Cokro Sujono, Abdul Kahar Muzakir, kemudian Wahid Hasim, sekaligus juga Agus Salim. Nah, bagaimana gambaran dalam sidang panitia 9 ini? 9 pada 22 Juni ya, 1945 ya. Tercapai kesepakatan dasar yang populer yang populis ya dengan nama Piagam Jakarta. Ini sangat populis ya. Dan kemudian tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 yakni sebagai berikut ya. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pemeluknya. Sebenarnya ini fokus hanya untuk umat Islam saja sebenarnya kan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tetap 5 juga. 5 tapi tidak beda jauh ya Pak? Tidak berbeda jauh sebenarnya ya. Nah, kemudian hasil sidang BPUPKI kedua bagaimana gambarannya? Dalam sidang BPU kedua ini yang berlangsung 10 Juli 1945 dan juga 16 Juli ya 1945 tercapai kesepakatan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Hasil rembukan cukup ya makan waktu cukup panjang ya. Selain perihal Pancasila sebagai negara ya, sidang BPUPKI juga yang kedua juga menyepakati pemerintahan negara Republik, wilayah yang disepakati dan pembentukan 3 panitia kecil ya, perancang UUD, Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan, dan Pembela Tanah Air. Nah, di Risa yang saya hormati ya, dalam penetapan ya Pancasila dalam sidang PPPKI dalam sidang ini berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada perubahan seperti itu ya. Jadi prasa syariat Islam ya dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapus ya. Jadi perubahan ini dilakukan demi apa? Demi kepentingan ya bangsa dan negara yang beraneka ragam, baik suku juga agama ya. Kemudian perubahan sila pertama dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia. Juga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Ini luar biasa sebenarnya hasil dari rembukan dan juga upaya-upaya untuk agar kita ini jangan pecah waktu itu ya. Tapi sepertinya menarik sekali ya Pak ya. Iya. Boleh dijelaskan nggak Pak ya lebih dalam tentang pencoretan frasa syariat Islam tersebut? Mengapa dan siapa sih yang memiliki keberanian dan kebesaran hati untuk menjaga keragaman bangsa NKRI? Cukup bagus ya. Pertanyaan ini cukup ya tajam ya. Pencoretan frasa syariat Islam ini penting sekali ya untuk dipahami oleh generasi muda terutama ya sebagai kebesaran hati umat Islam. Ini luar biasa ini. Harus dipahami betul bagaimana pengorbanan umat Islam ya, padahal dalam konteks istilahnya itu jumlah
yang mayoritas kan umat Islam, tapi demi untuk persatuan itu tadi ya. Kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya. Kepentingan bangsa. Melebihi dari segala-galanya ya di sini sebagai kebesaran hati umat Islam dan juga sekaligus menunjukkan kepada dunia ya bahwa ya penghormatan ya terhadap Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan dan toleransi itu bukan hal baru dalam Islam ya. Jadi toleransi umat ini dari dulu ya luar biasa ya demi untuk kebersamaan sebagai bangsa dan negara. Para pemimpin Islam sangatlah mengedepankan persatuan, itu prinsipnya, dalam perbedaan. Hal ini dicontohkan Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah, itu kita lihat di mana di sana itu masyarakatnya multi juga, ada di sana tuh Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Muslim. Secara umum biasanya Rasul bisa saja bertindak, ya kalau dia memang menghendaki ya kalau dia arogan sifatnya udah kita yang mayoritas kita yang punya pimpin, tapi tidak, Rasul tidak menghormati semua. Jadi boleh hidup damai rukun di negara Madinah waktu itu tanpa ada paksaan untuk menjadi Islam sebagai ya dasar waktu itu ya. Spirit pencoretan perasa ini tentu dijiwai dengan kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, multi religi dan multi etnis ya. Ini gambaran luar biasa ya. Meski umat Islam pada dulu dan juga saat ini ya, apakah di semua panitia itu umat Islam ya mayoritas ya, tapi ya, sudah menjadi kewajiban yang mayoritas melindungi dan mengayomi yang ya minoritas tadi ya. Jadi Kiai Haji Wahid Hasyim di sini yang memiliki keberanian sangat luar biasa, perjuangan beliau yang luar biasa dalam menginisiasi dan mendiskusikan pencoretan perasa secara Islam. Ini jadi Wahid Hasyim ya Hasyim yang mencoba dengan keberaniannya. Tentu ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari banyak ulama Islam. Jadi tidak sendirian, tapi dia rembuk dulu. Di sinilah konsep musyawarah itu sangat penting ya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Tidak ya hasil mufakat yang telah dikaji maslahat, artinya kebaikannya apa, mudaratnya, ruginya apa. Jadi manfaat mudarat dikaji secara baik, secara komprehensif, serta setelah melalui istikharah panjang, artinya minta petunjuk pada Allah dulu. Jadi para ulama dulu luar biasa itu. Jadi mereka itu setiap ada persoalan umat bangsa, dia lapar dulu pada Allah, minta jalan solusi terbaik bagaimana. Ayah dari Kiai Haji Wahid Hasyim, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, setelah mendapatkan hasil istikharah, mendorong dan memperkuat keputusannya pencoretan perasa syariat Islam. Hal ini didasarkan pada kesamaan cita-cita Rasulullah ya untuk membuat negara Madinah negara yang beradab ya, yang berperadaban yang luar biasa, dan tidak ada satupun perintah untuk membuat negara Islam waktu itu ya. Tapi prinsip Islam jalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang sudah sangat Islami ya. Kalau kita lihat dari 5 dasar itu luar biasa. Jiwa dan spirit Islam tetap dapat terjaga dan tumbuh subur negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Walaupun namanya tidak ada, tapi prinsip-prinsipnya ada di sana semua. Sehingga semua umat beragama itu ya punya waktu masing-masing, punya kesempatan untuk melaksanakan ajaran mereka dengan baik tentunya. Jadi kelar masalahnya. Sekali lagi tidak ada perintah untuk membuat negara Islam. Yang dicontohkan Rasulullah adalah membuat negara Madinah negara berperadaban, negara yang beradab, aman, damai dan makmur, dan terwujud. Kemudian diikuti oleh para sahabat dan seterusnya. Demikian barangkali. Demikian pemirsa NU Channel. Jadi itu adalah penyampaian yang sangat luar biasa dari narasumber kita, Bapak Kiai Dr. Baharudin Husain. Nah, Sobat NU Channel, jangan kemana-mana nih, karena setelah ini kita akan ada pembahasan yang sangat menarik. Untuk kedepannya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sobat NU Channel, kembali lagi bersama kami dalam program Sinar Indonesia.
spirit Islam, dan narasi ramah untuk Indonesia. Pak Yai, tadi kan kita membahas tentang Pancasila. Nah, apa saja sih Pak fungsi Pancasila sebagai dasar negara, Pak? Ya, pada dasarnya fungsi Pancasila itu minimal ada 9 lah ya. Ada 9. Pertama sebagai ideologi negara, kemudian sebagai dasar negara, kemudian sebagai jiwa bangsa Indonesia, ya sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, kemudian juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia seperti kita ungkapkan di atas tadi, sejarah panjangnya ya. Kemudian juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ya. Kemudian juga sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa ya. Ya, kemudian juga makna Pancasila menurut fungsi sebagai pandangan hidup. Ya, luar Itu kan biasa. ada 9 ya Pak? Ada 9 itu. Ada Bagaimana 9. dengan Pancasila, dengan 5 sila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah itu sudah sesuai dengan prinsip dalam Islam, Pak? Ya, mari kita lihat ya, dia sebagai ya 9 poin tadi itu kita lihat ya. Dia menjadi 5 sila yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini kita harapkan seperti itu. Karena bagaimanapun hebatnya undang-undang kalau nggak diaplikasikan hanya pada di atas kertas saja tidak bermanfaat ya. Mari kita lihat umpamanya ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama Ya, yang ada pada Pancasila. Ini luar biasa. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Jadi artinya masyarakat Indonesia ini harus bertuhan dia. Nggak boleh bangsa Indonesia ini ada yang tidak bertuhan, tidak boleh ateis di sini. Berarti itu ateis ya Pak? Nggak boleh itu, nggak boleh otomatis Iya. itu ya. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang ya. Kita hari ini punya 6 agama yang diakui oleh negara. Silakan mereka dengan keyakinan silakan. Kemudian ya, dengan begitu pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati ya satu sama lain antar umat beragama agar apa? Agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang ya tentram tentunya, damai dan seterusnya. Sila pertama ini sudah sesuai dengan prinsip Islam, rujukan surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, jelas betul sana itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya. Qul ya ayyuhal kafirun dan sebagainya, lakum dinukum waliyadin, sudah sangat jelas. Jadi tidak menyimpang, ini prinsip tentunya sesuai dengan akidah umat Islam sendiri, yang lain silakan dengan keyakinan mereka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Merupakan sila kedua yang ada pada Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia diminta untuk apa? Untuk memiliki pemahaman ya dalam diri mengenai kesetaraan derajat ya pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Selain itu juga pada sila ini juga kita ya bisa saling ya menjaga dan membantu satu sama lain. Kita kenal bahwa Indonesia ini sangat ya respect, sangat tanggap ketika ada masalah. Tidak memikirkan apakah dia itu dapat korban umpamanya Islam atau tidak. Pokok semuanya ada kebersamaan. Gotong royong luar biasa. Bahkan diakui oleh dunia ya. Masyarakat yang sangat ya paling ramah. Paling ramah, sangat toleran, sangat membantu satu sama lain, bahkan bukannya untuk Indonesia tapi juga negara lain dibantu oleh kita, luar biasa. Membela kebenaran serta keadilan yang ada dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara keseluruhan. Kemudian juga sila kedua ini juga sangat klar, selaras dengan prinsip Islam. Ya, kemudian juga walaqad karamna bani Adam wa hamalahum fil barri wal bahri dan seterusnya ya. Allah sengaja ciptakan manusia ini sebagai ya sosok insan terbaik ya, mulia dan sebagainya, dan Allah akan ya angkat manusia itu dengan berapa derajat dengan catatan manakala manusia itu takwanya benar-benar kepada penciptanya gitu, seperti itu. Nah, ini luar biasa, melebihi dari makhluk lain ya. Jadi manusia melebihi dari makhluk lain kehebatannya. Kemudian juga
persatuan Indonesia ya merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila ya. Ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan. Tidak boleh kita mau dipecah belah. Capek kita divided impera oleh Belanda dulu dipecah belah sehingga para raja kita hancur dan sebagainya. Cerai berai. Ini sudah waktunya kita hindari semua. Apalagi kita ingin membangun negeri yang luar biasa ini, harus persatuan dan kesatuan kita jaga dengan baik. Semua elemen kita harus bersatu. Kemudian juga serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan dengan kepentingan bagi individu. Penting negara lebih diutamakan daripada kepentingan individu ya. Pada sila ketiga ini juga kita diajak untuk memiliki sifat ya serta menjadi pribadi yang mau ya dan rela berkorban ya, berkorban. Karena kondisi tertentu kita harus siap. Sebagai anak muda harus siap berkorban waktu untuk belajar serius, untuk saling kerjasama, untuk meningkatkan kualitas dan sebagainya. Juga semua elemen sesuai dengan profesi masing-masing harus kerja keras untuk membanggakan profesi masing-masing agar apa kemakmuran sesuai dengan tujuan bernegara itu segera terwujud ya. Kemudian juga ya semua dilakukan demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia, menuju rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air, serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia yang begitu luar biasa anugerah Allah berikan ya. 17.000 lebih pulau yang kita miliki, ratusan bahasa, budaya dan sebagainya. Ini luar biasa. Merupakan kekayaan. Iya, luar biasa. Perintah Islam jelas untuk membangun persatuan ya, artinya ya kita tidak boleh menghindari atau kita harus berupaya menghindari hal-hal yang bisa merusak kita dan sebagainya, yang akan menghancurkan bangsa ini dan sebagainya. Dan ini juga saat ini karena negara kita ini merupakan negara yang semua potensi untuk amal itu ada, cuma oleh pihak luar ingin membuat kita ini bisa dihancurkan agar mereka kuasa ini harus hati-hati kita. Mengadu domba. Nah, ini pola-pola Belanda itu masih ada hari ini kita lihat. Nah, kemudian kaitan dengan kerakyatan ya yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila. Ini juga memiliki ya makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan negara ya. Dalam mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil ya. Pada sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah maupun berdiskusi. Nah, di Islam selalu ya diajak kita beristilahnya syuro, bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang musyawarah. Fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Artinya apa? Artinya membangun negeri ini tidak boleh satu kelompok saja mengambil keputusan, harus bersama-sama. Dulu dicontohkan oleh para ya pelopor kemerdekaan kita luar biasa mereka. Seperti kita gambarkan tadi itu, sehingga walaupun keinginan sekelompok begini, tapi akhirnya dirembukkan bersama agar negeri ini tetap bersatu, sehingga akhirnya disepakati dengan bersama. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda ini, setiap mengambil keputusan ketika kalian dianugerahi sebagai pimpinan ke depan negara harus dirembuk bersama-sama, pecahkan bersama-sama sehingga hasil bersama dan juga berupaya untuk melaksanakan kesepakatan itu saya bersama-sama. Kenapa demikian? Karena kalau diambil oleh sepihak saja itu akan terjadi kepincangan nanti. Kalau ada kasus ini yang repot yang melaksanakan itu nanti akan tidak dapat dukungan ini persoalan. Ya. Jadi luar biasa Rasul juga begitu mengambil keputusan rembuk dengan para sahabat dan sebagainya. Kemudian yang kelima ya kaitan dengan sila kelima ya keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita ini ya sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan. Dalam pengambilan keputusan yang harus sepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Sila ini lebih mengkonkret, ya lebih konkret lagi dalam Islam diperintahkan untuk berbuat adil ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini luar biasa. Terjadinya berbagai kasus kita lihat karena keadilan ini menjadi
penyebab kadang-kadang ada keretakan dan sebagainya masyarakat. Ini harus pengambil kebijakan ini harus betul-betul setiap ya perilaku atau hukum yang ada itu ada ditegakkan, tidak ada istilahnya ya tumpul di atas tajam di bawah atau sebaliknya seperti itu, sehingga masyarakat merasa nyaman ya. Ini juga pihak yudikatif ini harus betul-betul memperhatikan tugas mereka sehingga rasa kepuasan masyarakat terhadap satu kasus nanti melihat bahwa ya pengadilan kita adil dan sebagainya. Ini tantangan para ahli hukum kita untuk menegakkan amanah yang diberikan kepada mereka sesuai sumpah mereka. Kenapa demikian? Karena setiap ketidakadilan dilakukan nanti bukan hanya ya di dunia akan mendapat istilahnya peringatan dari Allah, juga di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Nah, karena semua perilaku itu akan diminta pertanggungjawaban dan juga malaikat mencatat semua perilaku kita ya. Nah, demikian. Kemudian jadi artinya tidak ada satupun prinsip dan nilai dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam pada dasarnya, seperti bahkan Pancasila itu sudah sangat Islami. Tinggal bagaimana kita mengisinya persoalannya, dan masing-masing umat juga begitu, bagaimana mengisi pesan-pesan dari 5 sila yang ada ini sehingga nanti ke depan kalau ini bisa dipahami dengan baik, diaplikasikan dengan baik, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa terwujud. Negeri yang aman, makmur dalam perintah Allah akan terwujud, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, tadi berarti filosofis dari Pancasila konkret di Indonesia ya, Pak. Oh iya teman-teman, sobat-sobat N Channel, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada pembahasan yang lebih menarik. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sobat NU Channel, kembali lagi bersama kami dalam program Sinar Indonesia, Spirit Islam dan Narasi Ramah untuk Indonesia. Baik Bapak, tadi kan kita sedang membicarakan tentang fungsi dari Pancasila dan juga prinsip yang ada dalam Islam. Nah, bagaimana sih Pak hubungan Pancasila dengan integrasi nasional Pak Yai? Ya, terima kasih ya. Bahwa hubungan antara ideologi dan integrasi nasional ini saling berkaitan, sangat erat sekali ya. Keterkaitan didasarkan pada eksistensi ideologi tersebut memang dimaksudkan untuk apa? Untuk mengumpulkan, mempersatukan dan menggerakkan masyarakat secara politis maupun ideologis dengan pemikiran ya, telah terintegrasi di bawah perlindungan ideologi nasional, yaitu Pancasila itu sendiri ya. Dalam konteks nilai Pancasila oleh para pendiri bangsa ini sengaja dipersiapkan sebagai ideologi persatuan ya. Pancasila berfungsi juga sebagai acuan bersama ya, memecahkan berbagai problematika ya, kepentingan bangsa dan sebagainya, serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ideologi Pancasila berperan juga dalam integrasi nasional sebagai pemersatu yang dapat dipahami melalui upaya berbagai sosialisasi di bidang ya ideologi. Harapan tersebut akan mampu memahami makna yang terkandung di dalam ideologi nasional, yakni 5 sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya pemahaman ya tersebut akan dapat dilaksanakan dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan secara nyata. Hal ini ditindaklanjuti dengan memberi peluang untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa, sehingga membuat ideologi Pancasila tersebut selalu aktual, tidak stagnan ya, dinamis dia, sesuai dengan perkembangan ya masyarakat, bahkan bukan hanya secara nasional juga internasional. Kita selalu mengamati ya semua perkembangan nasional. Kalau tidak kita ketinggalan zaman gitu. Jadi Pancasila akan cocok dan akan terus aktual ya, seperti itu. Tadi jika kita berbicara tentang ideologi dan juga integrasi nasional, nah bagaimana jika Pancasila ini menghadapi globalisasi dan tantangan di era digital sekarang, Pak? Iya, Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka ya, ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat
bermanfaat bagi ya tentunya keberlangsungan hidup bangsa ya. Namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional ya terhadap ideologi baru ya. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah ya bisa terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi saat ini, tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif ya melalui media ya, informasi yang sudah ya kita pahami semua sangat mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Nah, hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Semacam ada kecenderungan tidak serius lagi ya, ada kelemahan, dianggap tidak efektif, padahal ini harus dipahami betul ya. Kemudian juga gejala polarisasi dan fragmentasi nasional ini juga atau sosial yang berbasis sara, ini juga ada kecenderungan semacam itu. Bonus demografi ya yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi yang sangat luar biasa hari ini. Kemudian rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Di sini harus ada semacam ya istilahnya itu narasi-narasi pembanding atau penentang, artinya meluruskan sehingga generasi yang negatif itu bisa ya istilahnya itu bisa dihindari seperti itu, sehingga masyarakat semakin antusias untuk mendalami dan sebagainya yang dia punya, jangan terjebak dengan keinginan orang lain yang akan menghancurkan negeri ini ke depan. Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui apa? Melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan semua lini dan wilayah. Jenjang itu otomatis mulai dari barangkali dari SD dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu artinya dia sudah membahas lebih jauh lagi ya sila-sila yang ada itu, kemudian bagaimana mengimplementasi dan sebagainya. Kalau SD itu menghafal sifatnya itu kan belum mampu mereka itu mencerna bagaimana nilai Pancasila itu yang sangat mendalam sebenarnya kalau dibahas dengan baik, didiskusikan dengan baik. Kemudian juga melalui pendidikan ya formal maupun informal, ada istilahnya kalau dulu zaman Orde Baru ada istilahnya itu ya P4 itu istilahnya juga. Ini juga salah satu upaya untuk mendalami ya, secara umum kepada orang-orang tertentu khususnya mahasiswa pada waktu itu. Jadi bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak ya generasi muda ya. Otomatis karena hari ini dengan digital yang ada dan cyber yang ada itu mudah sekali dicerna dengan ya kemajuan teknologi. Istilahnya dunia ini kecil sudah. Iya, karena mudah diakses ya. Mudah diakses kemana-mana. Anak kecil pun saya sudah bisa, anak TK pun sudah bisa sekarang ya. Jadi kalau tidak ada istilahnya itu pembanding dan sebagainya, ini sangat khawatir kita ke depan. Jadi bagus sekali acara semacam ini untuk pembelajaran, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas ya. Kemudian juga makna mewaspadai pengaruh dan ancaman ideologi pada anak-anak sangatlah penting, terus ya istilahnya dilatih, diajarkan, diberi semacam pencerahan dan sebagainya. Ragam tantangan bagi Pancasila di era digitalisasi digital ini dan media sosial ibarat pisau bermata dua ini. Pisau bermata dua ya. Perkembangan teknologi termasuk media sosial membawa dampak positif ya sekaligus juga dampak negatif ya. Tinggal bagaimana kita memahami ya, bisa memfilter mana yang positif, mana yang negatif, mana yang menguntungkan dalam konteks negara, bangsa dan sebagainya. Ini juga harus ada ya sarana pembanding dan ya istilahnya itu kontra informasi dan sebagainya, sehingga anak-anak kita ini bisa memilih, wah ini yang terbaik, dan tentu tidak bisa kerja sendiri, antara guru, antara rumah tangga, orang tua dan semua harus mengarahkan. Karena hari ini dalam konteks pembenahan seseorang itu kan harus 3 komponen. Rumah tangga pertama kali dulu, ayah dan ibu,
kemudian yang formal sekolah, kemudian yang tiga adalah informal itu lingkungan. Ini harus ketiga-tiganya harus matching dia, kalau tidak Karena bahaya. itu fondasinya. Iya, fondasinya. Media sosial telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk saling berhubungan atau terhubung, berintegrasi dan berkomunikasi. Beragam wacana dan isu cepat menyebar melalui media tadi itu, media sosial. Salah satunya isu ideologi yang lambat laun membawa pengaruh pada nasionalisme masyarakat Indonesia. Media sosial membawa pengaruh pada penguatan politik identitas. Tak sedikit penggunaan simbol bersifat sara yang cenderung memecah belah masyarakat kita ya. Oleh sebab itu ia menekankan penting bagi seluruh elemen bangsa ini untuk apa? Untuk mengulangi atau terus mensosialisasikan narasi Pancasila lebih sehat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan begitu kita harapkan perkembangan digital saat ini tidak semakin menggerus nilai-nilai terkandung dalam Pancasila ya. Jadi ruang publik di media sosial perlu terus menjadi bagian dari pendidikan karakter di samping pendidikan formal di sekolah. Ya, ruang digital lanjutnya diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi tempat untuk memupuk nasionalisme dan juga membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila di tanah air kita di Indonesia. Kunci penerapan Pancasila dengan memberikan contoh yang baik dan literasi digital oleh aparatur negara, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Memang sekarang ini ada kegersangan terkesan oleh masyarakat, seharusnya si A ini sebagai pimpinan mencontoh, tapi realitanya tidak demikian. Ada semacam kegersangan informasi dan contoh ini penting sekali ya. Baik Pak Yai, bagaimana kita mempertahankan ideologi Pancasila Pak Yai di era zaman globalisasi seperti ini? Karena kan banyak efek negatif yang mungkin contoh seperti dari media sosial Pak Yai. Baik, terima kasih pertanyaannya. Juga luar biasa dari awal dari sampai terakhir. Pertanyaannya luar biasa dari Mbak Risa ini ya. Kaitan bagaimana cara kita mempertahankan ideologi Pancasila ini penting ya. Mempertahankan ideologi Pancasila di era digital salah satu caranya adalah dengan tidak menempatkan Pancasila hanya sebagai dogma semata. Ini penting. Ideologi Pancasila mesti disemaikan dalam ruang dan arena digital dengan tampilan yang menarik, yang energik dan mudah dipahami oleh kalangan milenial. Sekarang kita milenial kan kurang lebih 60% masyarakat kita milenial ini ya. Jadi kalau mereka tidak menarik, mereka tinggalkan semua itu. Cara-cara orang yang menentang itu yang diikuti oleh dia. Ini pun ditantang kita semua ini ya. Cara lain, memperkuat lembaga pendidikan. Baik pendidikan umum maupun pendidikan berbasis keagamaan sebagai instrumentasi penting menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi kekinian. Ini juga penting ya. Bagaimana bahasa yang mudah dipahami itu yang sangat diminati sebenarnya oleh semua segmen, apakah dari anak-anak dan sebagainya. Kalau anak-anak kan dengan cerita biasanya kan cerita dengan gambar-gambar kan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman yang berbeda, pendekatan. Ini kita lemah ini tantangan bagi jurnalis juga untuk bagaimana mendesain suasana bukan hanya pada bentuk tulisan tapi juga suasana gambar dan sebagainya. Lapangan kebangsaan mengalami tantangan bagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Misalnya post-trust di mana opini dan persuasi jauh lebih canggih lebih penting daripada fakta Ketidakseimbangan global termasuk akumulasi kekuatan pada aktor-aktor tertentu juga aktor tertentu saja dan sebagainya. Kemudian juga otomatisasi mengenai ketenaga kerjaan dan jasa atas pilar ragam rupa mesin dan komputasi migrasi termasuk migrasi tenaga kerja rendah dan pengungsi, potensi kegagalan negara yang membesar termasuk lunturnya relevansi batas-batas geografis negara. Ini juga bahaya. Munculnya kripto ekonomi, kerentanan keuangan global dan munculnya aktor-aktor yang tidak mudah didefinisikan seperti itu. Seperti hari ini kita lihat juga kondisi Eropa hari ini kaitan dengan komoditi kita ini sudah di-cut oleh mereka karena mereka nggak mampu beli gitu istilahnya. Ini juga akan berdampak kepada PHK
PHK kalau kita baca media kemarin itu sudah ada kemungkinan 50% nanti tenaga kerja kita akan dikurangi oleh perusahaan industri terutama itu. Itu sangat luar biasa, berdampak luar biasa ini. Ruang digital adalah ruang baru yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan nasionalisme dan membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di bumi pertiwi yang tercinta ini ya. Dalam konteks itu yang dibutuhkan oleh rakyat tak lain adalah keteladanan dan literasi digital ini, teladanan dari pimpinan dari atas sampai ke bawah dan sebagainya ya. Kemudian terakhir adalah dibutuhkan impres tentang pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila berkembang di Indonesia, ini juga penting ya. Kalau tidak nanti kita akan pecah lagi, kita bahaya lagi. Kita sudah punya ya, bahkan negara luar juga kan heranan melihat kita dengan berbagai suku, berbagai keyakinan kok kompak gitu kan. Sementara di Eropa hanya sekian negeri kecil juga bentrokan satu sama lain juga, termasuk juga Timur Tengah hari ini seperti itu. Kita alhamdulillah dengan pandangan jauh dari petinggi kita dulu, ya orang-orang tua kita dulu yang pemikiran jauh ke depan, bisa dengan konsep ini kita sampai hari ini insya Allah akan terus bisa bersatu terus. Ini kita syukuri perjuangan mereka sebagai jariah mereka untuk kita semua. Ya, semoga menjadi amal jariah. Ya, amal jariah mereka, insya Allah. Ya. Baik Pak Yai, jadi seperti yang Pak Yai sampaikan bahwanya spirit Islam dalam Pancasila ini diperlukan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman ideologi setelah perubahan yang semakin nyata Pak Yai. Ya, memperkuat apa yang merupakan pembicaraan terakhir dari saya tadi, kita membutuhkan impres tentang pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat untuk semua pihak. Amin. Dan untuk diperdalam lebih jauh lagi oleh semua pihak sesuai dengan bidang masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yai. Jadi seperti yang Bapak Yai sampaikan dalam diskusi kali ini, spirit Islam dalam Pancasila ini diperlukan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman ideologi yang sangat nyata. Terima kasih Pak Yai, semoga apa yang Bapak Yai sampaikan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua dan juga Sobat Indo Channel. Maka sama-sama.